Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan aplikasi virtualisasi kontainer Docker untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah komputasi awan atau cloud computing yang diampu oleh Bu Nur Latifah. Kami terdiri dari Burhanuddin Yusuf Alvino dengan NIM 2022-53-961, Sofiatul Indriani dengan NIM 2022-53060, Bintang Bahari Awan 2022-53180, Muji Handoyono Aji 2023-53002. Selanjutnya, untuk pengertian Docker, yaitu Docker platform berbasis virtualisasi modern yang menggunakan teknologi containerization untuk membangun, mengemas, dan menjalankan aplikasi dalam lingkungan terisolasi yang ringan, portable, dan konsisten. Untuk arsitektur dan komponen Docker tersendiri ada 3, yaitu Docker Software, Docker Object, dan Docker Registry, yang akan dijelaskan selanjutnya oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih Mbak Sofi. Selanjutnya kita membahas tentang satu-satu terkait dengan arsitektur dan juga komponen dasar dalam Docker. Yang pertama adalah Docker Software. Docker Software terdiri dari beberapa Docker, yaitu 5 Docker di sini, yaitu yang pertama adalah Docker Engine, lalu ada Docker Daemon, lalu Docker Client, Docker Desktop, dan Docker Compose. Di dalam Docker Engine merupakan suatu otak utama, otak inti dalam Docker yang tentunya mengatur dalam pembuatan dan pengeksekusian kontainer. Adapun yang kedua adalah Docker Daemon, yaitu layanan di server yang menangani semua perintah-perintah yang ada di dalam Docker. Yang ketiga adalah Docker Client atau CLI, di mana di sini adalah alat baris perintah untuk berinteraksi dengan Docker. Ini adalah suatu baris perintah yang akan saling berinteraksi atau berinteraksi dengan Docker yang ada di dalam Docker Software. Yang keempat tentu saja ada Docker Desktop atau GUI, di mana di sini merupakan versi antarmuka grafis yang tentunya akan lebih mudah digunakan. Yang terakhir adalah Docker Compose, suatu Docker atau alat untuk mengatur beberapa kontainer yang ada sekaligus, tentu saja di sini melalui file konfigurasi yang telah diatur di dalam suatu sistem atau Docker software. Setelah kita membahas tentang Docker software, di dalam arsitekturnya dan komponennya, selanjutnya kita membahas tentang Docker Object, di mana ada 3 pembahasan di sini. Yang pertama adalah Docker Container, yang kedua adalah Docker Image, dan Docker Service. Yang pertama adalah Docker Container, di mana Docker Container itu sendiri merupakan environment yang terisolasi untuk menjalankan aplikasi dalam suatu sistem. Yang kedua adalah Docker Image, di mana di sini merupakan template untuk membangun suatu aplikasi, dan biasanya di dalam Docker Image ini berupa Image OS atau environment bahasa pemrograman dalam suatu sistem, hingga sampai sistem siap pakai dalam suatu perusahaan dan dalam suatu project. Yang ketiga adalah Docker Service, juga memungkinkan menjalankan kontainer-kontainer yang ada di dalam Docker Object. Setelah kita membahas tentang Docker Software dan Docker Object, selanjutnya yang ketiga yaitu tentang arsitektur dan komponen dalam Docker, yaitu Docker Registry. Di dalam Docker Registry ini merupakan suatu gudang utama, gudang inti, dalam suatu penyimpanan dan dalam pengambilan image kontainer. Kita contohkan yang paling populer adalah Docker Hub. Adapun komponen-komponen pendukung dalam Docker Registry, di sini ada 2 komponen yang ada adalah yang pertama adalah Docker Swarm, di mana Docker Swarm ini adalah suatu sistem clustering bawaan dari Docker, tentu saja untuk mengelola banyak Docker secara sekaligus.
dengan fitur load balancing dan multi-host networking. Yang kedua adalah Docker Volume, di mana Docker Volume mengatur penyimpanan data agar tetap aman, walaupun kontainer dihapus, diperbarui, atau di-updating. Ini adalah komponen pendukung dalam suatu Docker registry. Keunggulan dan manfaat Docker yaitu ada nomor 1 efisiensi sumber daya, nomor 2 portabilitas tinggi, nomor 3 kemudahan pengembangan dan development, nomor 4 keamanan melalui isolasi dukungan dan yang kelima ada dukungan ekosistem DevOps. Berikutnya ada tantangan dan keterbatasan Docker, yaitu ada di nomor 1 keamanan, nomor 2 kompleksitas manajemen, nomor 3 batas hardware. Perusahaan besar pengguna Docker yaitu ada Google, Netflix, PayPal, Spotify. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara kerja Docker. Pada dasarnya Docker sebagai aplikasi manajemen kontainer berguna untuk membangun dan menjalankan kontainer. Selain kita dapat secara luas ada dua cara kita mendapatkan kontainer, yaitu satu bisa kita mendownload dari Docker Hub, yaitu website yang menyimpan kontainer-kontainer yang sudah dibuat orang lain, yang dibuat publik, atau kita juga bisa membuat sendiri atau build dengan menggunakan file bernama Dockerfile. Ya, kita pertama contohkan pembuatan kontainer sederhana dan kita menggunakan image Debian versi 10 dengan nama kode Trixie, tidak salah. Perintah yang kita jalankan yaitu docker run -it, kemudian debian -210 it. -it ini maksudnya interaktif. Kita akan setelah kontainer berhasil di-download dan dijalankan, kita akan membuka sebuah sesi interaktif di mana kita bisa menghubungkan dengan yang namanya terminal dari image tersebut. Kemudian dari image tersebut kita bisa menjalankan perintah juga sama layaknya seperti VM. Di sini kita mencontohkan dengan menggunakan cat pada etc OS release, yaitu kita menampilkan info tentang VM, tentang kontainer tersebut, tentang image dari kontainer tersebut. Untuk yang kedua ini kita akan coba menjalankan kontainer. Kali ini kita membuat kontainer untuk web server. Kita menggunakan Apache HTTPD versi 2 dengan kita menamainya web server. Kemudian portnya kita gunakan 8080. Di perintahnya ini docker run strip name server strip p 8080.280 dan httpd t22. Setelah beberapa saat itu setelah berhasil kita mendownload dan menjalankan, kemudian kita bisa melihat di web browsernya ke localhost -28080 akan keluar namanya it works, ya. Berarti kita sudah berhasil menjalankan Apache di dalam Docker. Sekarang kita akan mencoba dengan yang lebih kompleks, yaitu pembuatan multi container dengan menggunakan Docker Compose. Pertama kita harus karena kita akan buat build dulu, ya, build container. Kita membutuhkan yang namanya Dockerfile. Dockerfile ini kayak resep gitu, untuk template untuk
membuat bagaimana blueprint untuk membuat sebuah kontainer. Di sini kita akan membuat kontainer PHP dengan Apache, dengan web server Apache. Kita web PHP 7 dengan menggunakan server Apache. Di sini kita pakai image PHP yang sudah ada di Docker Hub. Kita kemudian dari from PHP kita import, kalau di Python namanya import, dan kita melakukan run. Nah, rewrite module, kita melakukan run pada ini, perintah ini kita konfigurasi Apache-nya. Setelah kita konfigurasi Apache, kita melakukan update dan menginstal beberapa dependensi yang biasanya diperlukan untuk aplikasi-aplikasi PHP ya. Kemudian kita menjalankan itu sama, kita mengkonfigurasi MySQL-nya, kita tambahi PHP-nya, kita tambahi ekstensi PHP seperti MySQL, MySQLite, client MySQL, dan ekstensi lain. Dan kita melakukan apt clean, kita membersihkan ya, tadi sisa-sisa instalasi. Nah, kenapa kok seperti ini? Ini karena di Docker itu build-nya itu kita melakukan layering ya. Jadi kita lakukan ini per layer. Jadi satu baris itu satu layer, agar lebih mudah nanti kita melakukan debugging saat kita melakukan buildingnya. Kemudian kita akan melihat ada file Docker Compose. Di sini file Docker Compose ini ada instruksi kepada Docker Compose untuk membuat jaringan antar kontainer. Bagaimana jaringan kontainer ini dirangkai, dengan kontainer ini bakal dirangkai dalam menjadi satu kesatuan sistem informasi. Nah, pertama dari ini versi, kemudian untuk ini service, nah, kita akan list kontainer-kontainer yang kita gunakan. Di sini PHP HTTPD ini nama kontainer yang kita build tadi. Nah, ini ada perintahnya build titik. Jadi kita melakukan build pada ini, bukan kita mendownload tapi melakukan build. Kemudian kita buka portnya, transaksi NAT 8080 ke eksternal ke 80 internal. Jadi nanti diaksesnya lewat 8080. Kemudian dependensi itu DB. Nah, ini kontainer kedua, jadi kita hubungkan. Kemudian volume yang kita gunakan, nah, kita akan gunakan di sini. Jadi direktori www di direktori Docker Compose ini akan kita hubungkan dengan var www.html. Jadi kita kayak menimpa. Kemudian untuk kontainer DB database, kita menggunakan MariaDB 10. Nah, image-nya kita download dari Docker Hub MariaDB versi 10. Volumenya di DB strip data. Portnya kita menggunakan 3306, sama kayak port biasanya, port MariaDB biasanya, MySQL biasa. Nah, kemudian di sini environment-nya kita bisa menyantumkan login password dan username yang akan kita gunakan di service MariaDB ini. Pertama ini no, berarti pakai password. Kemudian passwordnya kita buat secret. Kemudian usernya MySQL passwordnya mypass.
kita MySQL database-nya yang default itu MyDB. Kemudian terakhir kita punya kontainer PHP MyAdmin. Ini untuk melakukan itu ya, manajemen database-nya menggunakan PHP MyAdmin versi 5. Kita linkkan dengan DB, kita hubungkan dengan kontainer database. Kemudian kita itu ports-nya kita NAT-kan 8181. Jadi nanti bisa diakses dari port 8181 localhost. Nah, setelah tadi kita membuat file-file yang dibutuhkan, Dockerfile dan Docker Compose, kita akan menggunakan Docker Compose app untuk membuat dan menjalankan tadi compose file tadi. Ini videonya agak lama ini soalnya kan kita download semuanya dan melakukan build pada kontainer PHP tadi. Di sini juga dan di sini juga itu saat saya membuka webnya ini kok malah error. Kenapa? Karena emang tadi kita menggunakan direktori www yang waktu itu belum ada isinya. Jadi tidak apa-apa, itu normal. Tapi yang penting kita bisa juga melihat tadi ada log yang masuk yang udah menyatakan kalau kita berhasil mengakses Apache mengakses Apache dalam Docker tadi. Nah, setelah tadi kita membuat file-file yang dibutuhkan, Dockerfile dan Docker Compose, kita akan menggunakan Docker Compose app untuk membuat dan menjalankan tadi compose file tadi. Ini videonya agak lama ini soalnya kan kita download semuanya dan melakukan build pada kontainer PHP tadi. Di sini juga dan di sini juga itu saat saya membuka webnya ini kok malah error. Kenapa? Karena emang tadi kita menggunakan direktori www yang waktu itu belum ada isinya. Jadi tidak apa-apa, itu normal. Tapi yang penting kita bisa juga melihat tadi ada log yang masuk yang udah menyatakan kalau kita berhasil mengakses Apache mengakses Apache dalam Docker tadi. Nah, setelah tadi kita membuat file-file yang dibutuhkan, Dockerfile dan Docker Compose, kita akan menggunakan Docker Compose app untuk membuat dan menjalankan tadi compose file tadi. Ini videonya agak lama ini soalnya kan kita download semuanya dan melakukan build pada kontainer PHP tadi. Di sini juga dan di sini juga itu saat saya membuka webnya ini kok malah error. Kenapa? Karena emang tadi kita menggunakan direktori www yang waktu itu belum ada isinya. Jadi tidak apa-apa, itu normal. Tapi yang penting kita bisa juga melihat tadi ada log yang masuk yang udah menyatakan kalau kita berhasil mengakses Apache mengakses Apache dalam Docker tadi. Nah, setelah tadi kita membuat file-file yang dibutuhkan, Dockerfile dan Docker Compose, kita akan menggunakan Docker Compose app untuk membuat dan menjalankan
tadi compose file tadi. Ini videonya agak lama ini soalnya kan kita download semuanya dan melakukan build pada kontainer PHP tadi. Di sini juga dan di sini juga itu saat saya membuka webnya ini kok malah error. Kenapa? Karena emang tadi kita menggunakan direktori www yang waktu itu belum ada isinya. Jadi tidak apa-apa, itu normal. Tapi yang penting kita bisa juga melihat tadi ada log yang masuk yang sudah menyatakan kalau kita berhasil mengakses Apache mengakses Apache dalam Docker tadi. Nah, setelah tadi kita membuat file yang dibutuhkan, Docker file dan Docker Compose, kita akan menggunakan Docker Compose app untuk membuat dan menjalankan tadi compose file tadi. Ini videonya agak lama ini soalnya kan kita download semuanya dan melakukan build pada kontainer PHP tadi. Di sini juga dan di sini juga itu saat saya membuka webnya ini kok malah error. Kenapa? Karena emang tadi kita menggunakan direktori www yang waktu itu belum ada isinya. Jadi tidak apa-apa, itu normal. Tapi yang penting kita bisa juga melihat tadi ada log yang masuk yang sudah menyatakan kalau kita berhasil mengakses Apache mengakses Apache dalam Docker tadi. Nah, setelah tadi kita membuat file yang dibutuhkan, Docker file dan Docker Compose, kita akan menggunakan Docker Compose app untuk membuat dan menjalankan tadi compose file tadi. Ini videonya agak lama ini soalnya kan kita download semuanya dan melakukan build pada kontainer PHP tadi. Di sini juga dan di sini juga itu saat saya membuka webnya ini kok malah error. Kenapa? Karena emang tadi kita menggunakan direktori www yang waktu itu belum ada isinya. Jadi tidak apa-apa, itu normal. Tapi yang penting kita bisa juga melihat tadi ada log yang masuk yang sudah menyatakan kalau kita berhasil mengakses Apache mengakses Apache dalam Docker tadi. Nah, setelah tadi kita membuat file yang dibutuhkan, Docker file dan Docker Compose, kita akan menggunakan Docker Compose app untuk membuat dan menjalankan tadi compose file tadi. Ini videonya agak lama ini soalnya kan kita download semuanya dan melakukan build pada kontainer PHP tadi. Di sini juga selain Docker, kita sebenarnya banyak lagi, masih ada banyak beberapa aplikasi untuk melakukan manajemen kontainer. Salah satunya di antaranya adalah Podman. Podman ini merupakan aplikasi manajemen kontainer yang dikembangkan oleh Red Hat. Hampir mempunyai kompatibilitas yang tinggi, hampir punya semua fiturnya kecuali Docker Swarm. Juga mempunyai Docker Podman Desktop juga, mulai UI desktop, kemudian juga
Nah, salah satu perbedaan utama dari Docker dan Podman adalah Podman menggunakan daemonless, jadi dia tidak menggunakan service ya. Tidak ada service yang harus dijalankan jalankan secara terus menerus. Jadi dia jadi karena tidak menggunakan daemonless, dia menggunakan yang namanya sistem D, yaitu init sistem Linux ya, untuk melakukan manajemen pada proses kontainer-kontainer tersebut. Kemudian kita ada lagi alternatif, yaitu Kubernetes, yang merupakan aplikasi yang dikembangkan Google untuk melakukan orkestrasi kontainer. Nah, berbeda dengan Docker, Kubernetes tidak hanya melakukan manajemen proses, namun juga ada scaling, load balancing, dan juga replikasi kontainer dalam jaringan antar server. Kubernetes lebih berfokus pada buatan microservice dan infrastruktur skala besar. Ya, jadi Kubernetes itu malah lebih seperti upgrade daripada alternatif kan, karena Kubernetes ini lebih ke distribusi, sudah skalanya lebih infrastruktur antar server, di mana kontainer-kontainer ini bakal didistribusikan ke server farm untuk kemudian kita orkestrasi nanti dijalankan secara bersama-sama dan melakukan yang namanya scaling, load balancing pada sistem yang akan kita buat dengan menggunakan kontainer. Kemudian ada Portainer. Portainer ini bukan aplikasi manajemen kontainer, ini lebih ke UI-nya, GUI-nya, UI alternatif untuk Docker, dan basisnya itu web UI, jadi dia diaksesnya lewat browser. Dulu ini cuma ada di Docker, cuman bisa berdebat Docker saja. Sekarang sudah bisa Podman dan Kubernetes juga. Selain sebagai UI alternatif, Portainer juga menyediakan template berupa konfigurasi sistem kontainer yang lengkap yang siap digunakan. Kemudian walaupun sudah tidak digunakan sebagai dasar Docker lagi, LXC atau Linux Container masih bisa jadi solusi untuk pembuatan dan pengolahan kontainer. Untuk penggunaannya, LXC itu sebenarnya lebih mirip model Docker, lebih mirip model VM daripada kontainer kayak Docker dan Podman itu. Jadi ya kontainer tapi cuman pengolahannya lebih kayak VM seperti itu. Untuk pengolahannya kita UI-nya itu bisa pakai toolnya dari LXC Client, gunakan LXD yang buatan Canonical, atau juga menggunakan fitur pengolahan kontainer di Proxmox. Jadi ini juga salah satu yang didukung di Proxmox. Fitur kontainer di Proxmox itu menggunakannya pakai LXC.